Halo para siswa, bertemu lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 11, yaitu kebijakan moneter. Mungkin para siswa sudah melihat dan membaca di dalam buku tentang kebijakan moneter. Kita lihat di dalam tayangan, ada gambar apa itu para siswa? Ya betul, gambar uang. Uang rupiah, uang negara kita dari berbagai pecahan. Uang kertas. Selain itu juga terdapat uang logam. Di manakah uang-uang itu berada? Tentu ada di tangan kita, para warga masyarakat Indonesia, dan juga tersimpan di dalam lembaga keuangan. Lalu apa hubungannya dengan kebijakan moneter? Uang-uang tersebut yang beredar adalah uang yang sudah diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk mengatur peredaran uang. Kenapa harus diatur? Agar uang yang beredar terukur dan sesuai kebutuhan dalam kegiatan perekonomian. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga kurang uang yang beredar. Sebelum kita memasuki materi, kita akan melihat tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Setelah mempelajari materi ini, para siswa diharapkan mampu menganalisis dan menyajikan hasil analisis instrumen kebijakan moneter. Mari kita mulai materi kebijakan moneter. Nah, kita lihat di dalam tayangan, apakah para siswa sekalian mengenal tokoh berikut ini? Ya, kita mengenal semuanya. Beliau adalah Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, yang sebelumnya adalah Gubernur Bank Indonesia. Kenapa ada tokoh beliau dalam tayangan kita sekarang, dalam pembelajaran kita sekarang? Karena pada saat beliau menjabat Gubernur Bank Indonesia dari Mei 2008 sampai 2009, dunia ini mengalami krisis keuangan global. Namun berkat kesigapan beliau dan Menteri Keuangan saat itu Ibu Sri Mulyani Indrawati, negara kita terbebas dan bisa selamat dari krisis keuangan global. Tidak seperti pada tahun 97-98, kita bisa mengantisipasinya dengan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Apa perbedaannya atau apa maksud dari kedua kebijakan tersebut? Kebijakan moneter yang ekspansif adalah kebijakan untuk menambah mata uang yang beredar. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran mata uang yang ada di masyarakat. Sekali lagi, kenapa uang harus diatur? Agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan, uang yang beredar bisa menyebabkan inflasi, seperti yang kita pelajari di kompetensi dasar sebelumnya. Inflasi terjadi salah satunya karena permintaan meningkat. Permintaan meningkat dari masyarakat itu bisa terjadi karena masyarakat memiliki uang yang banyak. Jumlah uang yang berlebihan ini bisa menyebabkan inflasi. Seperti pernah terjadi di Indonesia di tahun 60-an, karena terlalu banyak uang yang dicetak untuk membiayai pembangunan, sehingga terjadi inflasi yang sangat berlebihan atau hiperinflasi sampai 600%. Nah, supaya negara kita bisa mengelola keuangan dengan baik, maka kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia harus memperhatikan kondisi ekonomi yang ada di masyarakat. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter ini
yang diambil oleh Bank Indonesia, baik untuk melaksanakan kebijakan ekspansif maupun kebijakan kontraktif. Apa saja instrumen itu? Yang pertama adalah dengan operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka ini maksudnya adalah pemerintah atau Bank Indonesia mengeluarkan surat berharga. Surat berharga ini diharapkan dibeli oleh warga masyarakat melalui lembaga keuangan, sehingga uang dari masyarakat akan masuk ke lembaga keuangan, sehingga uang yang beredar di masyarakat berkurang. Berarti ini kebijakan kontraktif. Masyarakat memegang surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Masyarakat memegang sertifikat, uangnya masuk ke lembaga keuangan, sehingga uang yang beredar berkurang. Sebaliknya jika jika pemerintah ingin menambah uang beredar di masyarakat, maka surat berharga tadi yang ada di masyarakat dibeli kembali oleh negara, oleh pemerintah, sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah. Karena negara membeli dengan uang yang masuk ke masyarakat, sehingga peredaran di masyarakat meningkat. Kemudian yang kedua adalah politik diskonto. Diskon dalam hal ini artinya maksudnya adalah bunga. Pemerintah jika ingin menambah uang yang beredar di masyarakat, maka melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan suku bunga. Jika uang yang beredar di masyarakat ingin bertambah, maka suku bunga yang diturunkan adalah suku bunga kredit. Misalkan, jika biasanya kredit diberi bunga 10% setahun, maka supaya masyarakat mau mengambil kredit lebih atau meningkatkan kreditnya di bank, diturunkan menjadi 6 atau 7%. Dengan penurunan bunga kredit tersebut, diharapkan masyarakat lebih mau atau lebih bersedia untuk meningkatkan kreditnya, atau yang belum mendapatkan kredit bisa mengambil kreditnya. Dengan mendapatkan kredit dari bank, otomatis masyarakat memegang uang lebih banyak, sehingga uang yang beredar di masyarakat meningkat. Sebaliknya, jika Bank Indonesia menginginkan agar uang yang beredar di masyarakat berkurang karena sudah terlalu banyak, maka politik diskonto yang dilakukan adalah dengan meningkatkan bunga tabungan. Bunga tabungan dinaikkan agar mendorong masyarakat menyimpan uangnya. Tabungan atau deposito atau segala bentuk simpanan, bunganya dinaikkan sehingga masyarakat mau menyimpan uangnya. Dengan menyimpan uangnya di bank, masyarakat berarti mengurangi uang yang dipegang, alias masyarakat mengurangi peredaran mata uang. Kemudian yang ketiga, instrumen kebijakan moneter adalah dengan cadangan minimum. Cadangan kas di bank minimum ditetapkan oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Jika Bank Sentral menginginkan uang yang beredar meningkat, maka cadangan kas yang ada di bank-bank di seluruh Indonesia diturunkan. Sehingga jika masih terdapat kas yang melebihi minimum, akan disalurkan ke masyarakat melalui kredit. Sebaliknya, jika Bank Indonesia menginginkan jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun atau berkurang karena sudah terlalu banyak, maka Bank Indonesia bisa meningkatkan cadangan minimum di bank-bank seluruh Indonesia. Dengan adanya cadangan minimum itu, bank akan berusaha menghimpun atau menarik dana dari masyarakat, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Kemudian yang terakhir adalah kredit selektif. Kredit selektif dalam hal ini adalah kebijakan agar pemberian kredit lebih selektif lagi.
agar tidak terlalu banyak uang yang beredar, sehingga setiap pengajuan kredit harus memenuhi persyaratan-persyaratan kredit supaya tidak terjadi uang yang beredar terlalu banyak, tetapi uang yang beredar sesuai dengan yang dibutuhkan di masyarakat. Itu adalah instrumen-instrumen dari kebijakan moneter. Ada operasi pasar terbuka, kemudian politik diskonto, cadangan kas minimum, dan kredit selektif. Demikian para siswa, materi tentang kebijakan moneter. Jika ada yang masih perlu dipertanyakan atau didiskusikan, bisa dituliskan di kolom komentar supaya kita bisa menambah wawasan kita. Terima kasih, selamat belajar. Kita kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.